Sekarang mah enak banget ya, cindo-cindo di Indonesia. Oh, sekarang eh udah naik tahta ya. Derajatnya udah naik tuh. Bersyukurlah kalian itu ya dibandingin gua dulu ya. Zaman gua dulu masih SD nih ya. Kan gua juga turunan Chinese ya. Bokap gua Cina, marganya Tang. Nyokap gua Sunda, orang pribumi ya. Tapi ini muka gua, fisik gua itu ngambil dari bokap gua. Jadi secara faktor genetik gue emang sipit gitu ya. Mungkin sekarang nggak terlalu ya, tapi waktu gue kecil itu, waktu gue SD, SMP, itu muka gue tuh Cina banget. Ditambah lagi rambut gue sering dibondolin sama nyokap gue. Makin-makin lah itu gue ya makin sipit itu mata. Dan yang paling pahit itu adalah apa? Gue sering jadi bahan bulian teman-teman ya. Pada saat lagi berantem. Kalau lagi berantem sama teman, teman gue tuh pada rasis ya. Cina lu, dasar Cina lu, cokin lu, sipit lu jangan hidup di negara gua lu. Ini Indonesia ya bukan negara lu, pergi lu dari sini. Gua pernah digituin sama temen gua waktu SMP. Gua masih inget lu ya, siapa yang ngatain itu? Ya Allah, itu sangat membekas banget di hati gua ini ya. Sakit banget hati gua digituin ya. Padahal gua tuh cinta Indonesia loh. Rasa nasionalisme gua tuh tinggi gitu ya, walaupun gua keturunan gitu ya. Sumpah ya saat itu ya kita-kita yang cindo-cindo itu ruang geraknya sangat terbatas. Gimana ya, jadi kayaknya pemerintah yang dulu itu ya sepertinya benar-benar benci sama keturunan etnis Tionghoa, padahal kita juga rakyat dia loh, kita juga warga negara kamu gitu ya, punya hak yang sama, tapi sumpah sangat beda banget perlakuannya ya. Jadi orang pribumi itu dibikin kayak benci gitu sama kita, udah jelas-jelas lah ya, jadinya kemana-mana tuh kayak nggak pede, takut gitu ya. Dan buliannya itu loh yang sangat menyakitkan, di ampun, supaya emang yang namanya rasis itu nyakitin banget. Sampai gue dibilang pergi lu dari sini katanya, ini bukan negara lu. Ya Allah, gue tuh MI tau nggak? Kurang aja deh itu teman gue masih inget sama dia ya. Sampai sekarang gue sebel banget, walaupun dia udah bayar sama gue, udah berubah lah ya. Setelah besar dia udah berubah gitu, tapi masih di sini gitu ya. Kayaknya susah banget gue untuk berdamai dengan dia dan diri sendiri gitu. Jadi saat itu tuh gue jadi benci sama diri gue sendiri. Gue benci banget saat itu ya. Kenapa, ya Allah, kenapa aku lahir sebagai orang Cina gitu? Kenapa enggak aku jadi orang pribumi aja? Jadi aku kayak gitu. Aku sering menyalahkan Tuhan gitu saat itu ya. Saking apa, orang-orang di sekeliling gue tuh suka ngatain gue gitu. Ya emang ngatainnya nggak selalu, tapi kalau berantem yang keluar itu selalu rasis, selalu suku ras yang diomongin. Dan emang udah jelas-jelas saya sampai-sampai bokap gue aja sampai beli nama loh. Jadi bokap gue itu waktu masih kuliah, bukan masuk kuliah ya, dia masuk di universitas negeri gitu ya di kota Bogor ini, dia sampai ganti nama saya, nama Tamnya itu dia umpetin, dia ganti dengan nama Indonesia. Karena apa? Dia juga nggak mau ketahuan kalau dia itu China gitu. China tetap aja ya mukanya muka Cina gitu, nggak bisa dibohongin ya gak sih? Saking apa? Ya saking mungkin untuk keamanan kali gitu ya. Segitunya loh zaman dulu, bayangin ya, sampai-sampai gue pernah nih, gue inget banget ya, gue ceritanya tapi pas SMA enggak. SMA itu gue udah mulai manjangin rambutan, wajah gue udah berubah gitu ya, enggak anak-anak lagi gitu ya, jadi enggak lah, itu teman-teman gue pada wae. Jadi pas abis lulus SMA itu gue pernah ya masuk, ceritanya gue baca iklan di koran, zaman dulu koran saya ya, zaman gue tahun 95 gitu ya, itu pakai koran, jadi ada agensi model kayak gitu-gitu ya. Nah gue datang lah itu kan ke Jakarta, ceritanya gue pengen ngelamar gitu. Terus lu tahu nggak itu si ibunya ya, ownernya itu yang dia juga Cina, saya, dia ngomong gini sama gue, gimana ya, muka kamu tuh muka Cina, susah buat dijual, mendingan datang lagi aja deh nanti deh, tapi saya juga nggak janji ya bisa apa enggak, soalnya mukanya gini sih. Ya Allah, gue digituin tau gak. Sadis banget ya kata-katanya. Emang gue kenapa gitu, emang kenapa sih kalau gue Cina gitu ya, emang sehina itu? Ya Allah, beneran itu gue sakit banget ya dikatain, padahal dia juga Cina loh. Terus udah gitu, udah tuh ya, gue inget banget semuanya, perlakuan-perlakuan sangat-sangat menyakitkan hati ya, gara-gara gue adalah Cindo di zaman dulu. Dan gue lihat sekarang, ya ampun, kalian itu bersyukur ya, Cindo-Cindo di zaman sekarang tuh, sumpah kalian tuh udah bener-bener dinaikkan derajatnya ya, tahta kamu udah naik itu. Yang matanya sipit-sipit tuh malah jadi idola ya, kayak Korea gitu juga ya, tetap aja aduh, pada siapa sih tuh, gue mah nggak tahu lah artis Korea ya, pokoknya yang gue tahu sekarang Cindo udah naik derajat ya. Bahkan banyak banget yang bikin gue geli ya, udah jelas-jelas dia tidak ada keturunan Cina ya, maksa banget gitu ya, pengen dipanggil Cece, dipanggil Cici, kayaknya bangga banget gitu kalau dipanggil Cece Cici itu, kayaknya keren gitu ya.
Zaman dulu gue gak mau dipanggil Cici ya, gue marah kalau dipanggil Cici, gak mau, gue bilang panggilnya kakak aja gitu. Kenapa? Karena itu gue inget teman-teman gue tuh suka ngebully gue gitu, segitunya lo dalam lo dibully, gila parah tau gak lo. Ya sekarang gue lihat, aduh orang-orang beda ya sekarang ya, beruntung loh kalian semua ya. Kalian semua tuh diakui kecantikannya sekarang ini ya, kecantikannya putih cantik gitu ya, sipit matanya, aduh udah deh bersyukurlah itu ya. Bahkan ya yang bikin gue geli gitu ya, kenapa sih tuh yang udah jelas-jelas nggak ada keturunan Cinanya, pribumi memaksakan diri banget pengen dipanggil Cici Cece, ya Allah ya. Kamu tuh biarin opek kayak gimana juga ya, tetap aja nggak bisa sama sipitnya sama orang yang emang bener-bener udah faktor genetik dia itu memang ada keturunan Tionghoanya gitu. Beda, bener-bener beda, nggak bisa. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa ditipu gitu ya. Beda banget gitu. Begitu pula yang mau menyembunyikan identitasnya, aku bukan Cina, tetap aja lu Cina kayak gue dulu ya. Sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Lucu aja gitu ya, kenapa sih udah jelas-jelas muka kamu muka pribumi, namanya juga pribumi, gak ada sipit-sipitnya lah itu mata ya, cuman kamu putih mungkin karena infus lightening atau apa sekarang itu ya, kekeh gitu ya pengen dipanggil Cici Cece gitu ya, saking udah naik pamor banget itu ya, sudah naik derajat itu yang namanya cindo-cindo di Indonesia gitu ya. Gue cuma pengen doang cerita gitu ya, betapa beruntungnya kalian saat ini ya, bersyukur banget itu, beda banget dengan zaman gue dulu, perlakuan orang-orang juga beda banget. Nah kalau sekarang ya gue happy kalau ada orang manggil gue Cici, manggil gue Cece, ya gue happy, bukan apa, memang gue Cina, gue bukan ngaku-ngaku Cina, emang beneran iya gue ada keturunan gitu ya. Jadi sekarang nggak masalah kalau dipanggil Cici, gue malah seneng gitu ya. Beda banget ya, gue dulu dipanggil Cici marah minta ampun, gue benci sama diri gue sendiri. Sekarang gue bersyukur, ya Allah, terima kasih ya, aku punya darah Cina, darah Tionghoa, karena melalui pengorbanan aku ternyata akhirnya diangkat juga ya derajatnya lah ya. Kalau nggak salah dulu tuh waktu gue lahir sebenarnya bokap gue pengen pengen banget ngasih gue nama Cina, jadi Tan apa gitu ya. Gak jadi, gara-gara apa? Ya itulah ya, gara-gara diskriminatif zaman dulu itu parah banget ya, sampai-sampai kita harus menyembunyikan identitas kita yang sesungguhnya loh. Parah kan? Nah akhirnya gak jadi, akhirnya digantilah, jadilah nama gue nama Indonesia ya. Ya kalau sekarang sih gue jadi mikir, coba gue punya nama Cina ya gitu ya. Keren loh sekarang. Ya ampun saya itu sudah puluhan tahun ya perjuangan banget ya, baru bisa sekarang itu eksistensinya diakui Cindo-Cindo di Indonesia. Jadi ya bedanya sekarang gue udah bisa menerima diri gue sendiri, gue udah bisa mencintai diri gue sendiri ya dengan apa ada yang sudah digariskan dengan Tuhan, gue bersyukur ya, dan gue udah nggak marah lagi kalau dipanggil Cici, Cece. Gue malah senang gitu sekarang.